Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan santri Al-Bahja sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saya hamba Allah dari Indramayu izin bertanya. Begini Buya, saya pernah mendengar dari medsos bahwa belajar dengan Said atau Habib yang bodoh lebih bagus daripada belajar kepada 7 atau 70 orang alim yang bukan Said. Apa betul seperti itu Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan semacam itu perbandingan konyol. Jadi aneh, bukan pembandingannya semacam itu. Artinya perbandingan yang konyol, jawabannya juga nggak perlu. Yang harus kita pahami bahasanya, kalau orang punya nasab kepada baginda Nabi, jelas mereka adalah orang yang mulia, punya hak-hak yang harus kita penuhi, adalah ahli bait Rasulullah. Mulia, karena mereka punya darah sambung dengan baginda Nabi. Punya kemuliaan. Kita letakkan di tempatnya. Selesai. Kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang benar adalah mulia karena ilmunya sambung dengan Nabi. Kita letakkan di tempat. Bukan dibandingkan, ini fitnah kalau bandingkan begini ini. Kalau kita mengatakan harus kepada ahli bait, merendahkan ulama. Nabi mengangkat ulama. Kalau kita mengangkat ulama, merendahkan ahli bait, nggak boleh. Ini perbandingan begini ini konyol. Di samping konyol ini pertanyaan yang aneh. Ya enggak, pertanyaannya salah. Maksudnya ungkapan salah, contoh. Belajar kepada apa? Sayyid yang udah. Sebentar, belajar kan cari ilmu, gini loh. Mintalah uang kepada orang yang nggak punya duit. Anda paham enggak kalau mana? Udah punya duit ngapain minta uang? Ya nggak ada pertanyaan, ungkapan itu nggak mungkin ada. Gimana ada ungkapan dari belajar Sayyid yang bodoh? Dia mulia dengan sayyidannya. Kalau bodoh, ya jangan belajar yang nggak punya ilmu. Aneh sekali Anda belajar sama orang yang nggak punya ilmu. Ya aneh, enggak. Pertanyaannya belajar, bukan perbandingan, makanya ini membanding-bandingkan ini nggak sah. Wong dia tidak punya ilmu, bagaimana Anda belajar? Beliau aja tidak punya ilmu. Muliakan karena dia seorang sayyid punya nasab. Ya, akan belajar. Ya enggak dong. Oh, enggak punya ilmu. Aneh sekali. Makanya perbandingan begini konyol. Saya yang cerdas dong. Bandingannya aneh. Saya minta ada 2 orang. Satu punya duit, satu enggak punya duit. Cuman yang enggak punya duit adalah kerabatmu. Lebih baik kamu minta duit kepada kerabatmu yang enggak punya duit daripada enggak punya duit, minta duit bagaimana? Anda ini paham enggak punya duit? Jadi maksud kami itu, cuman kadang-kadang bahasa-bahasa begini menjadi sebab kita merendahkan, naudzubillah, merendahkan ahli bait Nabi, sisi merendahkan ulama. Enggak boleh, ini kalimat yang enggak sah. Apalagi 1 banding 1 saja, bukan untuk membandingkan ini. 1 alim yang bukan sayyid, 1 sayyid yang tidak alim. Bukan untuk dibanding-bandingkan begini. Semuanya punya kemuliaan yang harus kita pandang, bukan dijajar dibandingkan. Membandingkan ini justru salah. Ini mau merendahkan satu, mau merendahkan ulama, merendahkan sayyid, ya nggak bisa dong. Yang membandingkan ini malah bahaya banget. Sayyid ahli bait Nabi Muhammad, Anda punya kewajiban untuk mencintainya, menghormati, muliakannya. Iya, satu sisi ini. Tapi belajar, ya enggak dong, enggak punya ilmu. Anda belajar apa? Ilmu tuh ilmu jelas, ada sanadnya, ilmunya ada. Ini orang ilmu, Anda ambil ilmunya. Jadi tolonglah jangan aneh-aneh lah. Kita perlu yang kritis. Kemudian kebiasaan merendahkan adalah merendahkan ulama. Anda mau sambung dengan Nabi, nggak mungkin, karena ilmu adalah dari para ulama. Anda membenci ahli bait Nabi Muhammad, Anda punya masalah besar dengan Rasulullah. Ini babnya beda. Maka jadilah orang seperti apa? Jika Anda bertemu dengan ahli bait Nabi, Anda punya kewajiban untuk muliakan dia. Baik dia bodoh atau pinter. Itu loh baru benar kalimat begitu. Cuman cara muliakannya adalah sesuai dengan kebutuhannya. Bukan muliakannya, ada seorang sayyid, bang minta duit, bang mau mabuk, Anda kasih, Anda kurang ajar dengan Rasulullah. Dia mau mabuk, Anda kasih. Nah ini, jadi cara menyayanginya adalah cara menyayangi yang benar. Dan ingat, jangan ada sedikit hati dengki. Dengki tersembunyi. Sayyid ya. Nah, apalagi di saat ada sayyid mabuk, lalu dia tepuk tangan, hati-hati. Anda bertepuk tangan dengan cucu Nabi yang melakukan kehinaan. Mesti Anda lebih menangis karena apa? Itu cucu Rasulullah.
Hati-hati, jangan ada dengki. Dengan ulama, hati-hati, jangan sampai tidak menghargai ulama. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Ya, seperti itu. Jadi, dengan ulama, belajar dengan orang yang berilmu dong. Yang jelas ilmunya dong, sanad ilmunya harus ada, ilmunya jelas. Belajar itu harus ada, belajar kok kepada orang yang tidak berilmu ya nggak mungkin dong. Nah, seperti itu. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan, hati-hati ya. Jangan ada benci kepada ahli bait Rasulullah. Jangan sampai ada tidak punya penghormatan kepada ulama. Tidak ada punya cinta kepada ulama. Ulama adalah penyambung kita dengan baginda Nabi SAW dalam sisi ilmu. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita. Hati ya. Teman hari ini sudah mulai kita diajari untuk benci kepada ulama. Caranya macam-macam. Misalnya ada ulama. Ulama manusia. Tiba-tiba ada ulama melakukan pelanggaran, kemaksiatan dan sebagainya. Dipukul rata dasar kiai seperti itu. Berarti ada benci dari kemarin. Wah kiai, saya tidak percaya dengan kiai. Saya tidak percaya dengan ustadz. Saya tidak percaya dengan pondok. Nah, Anda sudah terbawa. Anda tidak cerdas lagi. Anda suka menyamakan semua orang. Ini bahaya. Sama melihat Said, ada Said yang benar satu, dianggap semuanya Said yang benar. Anda nggak cerdas. Said adalah manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik harus kita perlakukan tetap kesayidannya, keduriahnya sebagai duriah Nabi tetap. Tapi caranya kita beda menyelamatkan beliau. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita ini. Pokoknya jangan hawa nafsu deh, membenci ulama sekarang dengan dengki pada ulama, menjindir saya dan sebagainya. Hati-hati, kita punya hitungan. Allah Maha tahu di hati kita, hai hamba Allah. Cuman sekarang ada upaya-upaya kebencian. Ada mungkin pondok melakukan satu kesalahan. Mungkin ada ustadz yang berkhianat dan sebagainya. Kita dengar berita ada satu pondok misalnya ustadznya atau ustadahnya begini-begini, langsung komentar banyak, makanya saya tidak percaya dengan pondok, bahkan paling dimakan sama kiainya dan sebagainya. Memang ada yang makan begitu ada, tapi jangan dipukul rata dong. Makanya milih guru itu penting. Kita gampang menyamakan, gara-gara Said yang nggak benar dipukul rata semuanya Said, Anda punya dengki dong kepada duriah Nabi, hati-hati. Mestinya Anda nangis dong, ada duriah Nabi melakukan kesalahan pelanggaran, nangis. Kemudian Anda berusaha untuk menyelamatkan beliau, begitu. Bermasalah kita adalah benci. Benci siapa saja? Dengki. Dengki pada orang biasa saja nggak boleh, apalagi kepada ulama, pada dzurriyyah Nabi, hai hamba Allah. Ini urusan Anda pribadi kepada Allah. Saya tidak mengatakan Anda semuanya. Urusan Anda dengan Allah. Anda punya Tuhan Allah yang Maha tahu tentang hati Anda, sudahlah. Kalau saya pura-pura cinta tapi saya membenci, saya pura-pura cinta ulama saya dengki. Allah tahu kok. Saya pura-pura cinta ahli bait tapi mendengki, benci. Pura alasannya saya ingin selamatkan dia. Wah, saya ingin nolong dia dan sebagainya, tapi sebenarnya saya menjerumuskan. Allah Maha tahu loh ya. Urusanmu dengan Allah, hai hamba Allah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.